Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aubrey, Fikri Nopal, Muhammad Habib, Dina Yanisya, Dimas Ramasya, Febri Fatur Rahman, sama Mas Al-Ghifari akan mempresentasikan analisis perspektif dari berita Yordania akan lawan upaya Israel ubah status Masjid Al-Aqsa. Uh, Adapun berita yang kami pilih bersumber dari republika.co.id. Buat yang mau baca beritanya terlebih dahulu, boleh di pause. Next. Alasan memilih berita. Yang pertama adalah kekhawatiran Yordania terhadap Israel. Yang kedua, melibatkan PBB. Yang ketiga, berhubungan dengan Amerika Serikat, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Yang keempat, adanya seruan boikot dari Palestina. Yang kelima, permasalahan antara Palestina dan Israel yang tak kunjung selesai. Yang keenam, pernyataan dari Duta Besar Palestina dan Israel. Next. Selanjutnya, ada pun perspektif komunikasi internasional yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada perspektif diplomatik, yang kedua ada perspektif hubungan internasional, dan yang ketiga ada perspektif propagandistik. Next. Yang pertama ada perspektif diplomatik. Perspektif diplomatik yaitu komunikasi internasional yang dilakukan oleh pejabat resmi atau pejabat tinggi negara melalui saluran diplomatik. Komunikasi internasional ini juga bisa dilakukan secara interpersonal ataupun kelompok kecil yang menjadi wakil resmi sebuah negara. Umumnya diplomasi dilakukan secara eksklusif dalam komunikasi kelompok kecil antar pejabat tinggi negara atau melalui prosedur komunikasi yang sudah diatur oleh organisasi internasional resmi dunia, seperti ASEAN, Uni Eropa, APEC, UNESCO, dan sebagainya. Next. Analisis berita dari segi perspektif diplomatik yang pertama yaitu komunikasi dilakukan secara eksklusif antar pejabat tinggi negara, di mana adanya pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan Yordania kepada Majelis Umum PBB pada sidang pleno sebelum pemungutan suara pada 5 resolusi pro-Palestina dan anti-Israel, di mana Majelis Umum PBB ini terdiri dari seluruh negara anggota. Yang kedua, ada pernyataan yang ditujukan untuk pemerintah negara asing dari Palestina kepada pemerintahan Israel, di mana Duta Besar Otoritas Palestina, Riyad Mansur, meminta komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasionalnya. Yang ketiga, ada Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menilai sidang pleno tersebut bermasalah dan tidak sesuai dengan poin-poin normalisasi yang disepakati. Next. Dari ketiga poin tersebut dapat menunjukkan perspektif diplomatik di dalam berita ini. Adapun pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para perwakilan negara itu ditujukan untuk yang pertama saling memperluas pengaruh di mana Yordania yang akan melawan Israel jika merubah status Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, menghindari konflik atau pertentangan, di mana Israel yang menilai sidang pleno tersebut bermasalah. Yang ketiga, ada memperkuat posisi di mana Dubes Palestina yang menyerukan boikot produk Israel dan meminta Israel dihukum. Nah, ketiga poin ini juga sesuai dengan tujuan perspektif diplomatik, yaitu saling memperluas pengaruh, menghindari konflik atau pertentangan, dan juga memperkuat posisi. Adapun jenis perspektif diplomatik dalam berita tersebut yaitu first track diplomacy, di mana komunikasi yang ditujukan kepada pemerintah negara serta dilakukan oleh pejabat tinggi sebagai utusan resmi sebuah negara. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada perspektif hubungan internasional yang akan disampaikan oleh Dimas. Ya, selanjutnya ada perspektif hubungan internasional. Menurut Suwardi Wiryatmaja, hubungan internasional yaitu segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan-kekuatan,
tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, bertindak, dan cara berpikir manusia. Next. Perspektif hubungan internasional. Merujuk pada definisi hubungan internasional, maka komunikasi internasional dalam perspektif HI ini berorientasi pada kepentingan-kepentingan berbagai negara untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dari suatu negara. Lalu, kebutuhan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas sekaligus pencapaian dinamisasi hubungan internasional yang lebih baik, menjadikan proses komunikasi sebagai salah satu senjata utama dalam hubungan internasional. Lalu isu yang diangkat dalam komunikasi internasional menjadi penting dalam hubungan internasional. Ada terorisme, senjata pemusnahan massal, isu pelanggaran HAM, isu ekonomi, dan isu kedaulatan negara. Next. Analisis berita dari segi perspektif hubungan internasional. Isu yang diangkat dalam berita di atas yaitu isu pelanggaran HAM. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa konflik yang disebabkan oleh Israel ini sudah melanggar HAM para penduduk Palestina, salah satunya dengan pengusiran paksa para penduduk Palestina. Adapun dalam berita tersebut membahas mengenai resolusi kedua tentang penyelesaian damai masalah Palestina, meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah melalui garis pre-1967 di Yerusalem Timur, tepi barat, dan Golan. Resolusi ini @-75-L34 menuntut Israel untuk melakukan berbagai tindakan terhadap Palestina termasuk penghancuran rumah di area C tepi barat. Hal tersebut juga merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Lalu yang kedua ada isu kedaulatan negara. Isu kedaulatan negara biasanya menyangkut masalah perbatasan. Masalah perbatasan kerap memicu ketegangan antara negara yang berbatasan langsung. Masalah tersebut bisa saja mengenai batas teritorial atau penyelundupan. Dalam berita tersebut terdapat pembahasan resolusi mengenai permasalahan batas teritorial Golan Suriah atau dataran tinggi Suriah, yang mana Golan Suriah saat ini sudah dikuasai oleh Israel. Perebutan batas ini juga menyebabkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel, yang mana resolusi tersebut satu menegaskan bahwa aneksasi Israel atas wilayah tersebut pada 1981. Resolusi tersebut juga menuntut agar Israel menarik diri dari Golan Suriah yang diduduki hingga garis 4 Juni 1967 sebagai implementasi dari suatu resolusi Dewan Keamanan yang relevan. Teks itu tidak menyebutkan perang saudara Suriah yang sedang berlangsung di mana ribuan orang tewas. Resolusi kedua tentang penyelesaian damai masalah Palestina meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah melalui garis 1967 di Yerusalem Timur, tepi barat, dan Golan. Selanjutnya ada perspektif propagandistik yang disampaikan oleh Febri Nur Fatur Rahman. Oke, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perspektif propagandistik. Pengertian dari propaganda sendiri yang sering disebut juga cywars adalah suatu guna untuk mempengaruhi tingkah laku atau sikap melalui media massa untuk membentuk opini agar tujuan tercapai dengan cara apapun yang bersifat bebas nilai. Nah, yang kedua juga ditujukan untuk menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain atau masyarakat internasional secara keseluruhan. Nah, di sini pun ada juga tujuan perspektif propaganda. Di sini ada 3. Yang pertama, mencapai tujuan tertentu yang eksklusif dan berjangka pendek, misalnya menghalangi niat kurang baik negara lain dalam menjalin hubungan kerjasama. Yang kedua, mencapai tujuan yang lebih luas dan strategis yang mencakup penguatan serta perluasan dukungan dari rakyat dan pemerintah negara sahabat untuk melaksanakan gagasan tertentu atau untuk menghadapi lawan yang dibenci. Yang ketiga, mempertajam atau mengubah sikap dan cara pandang terhadap suatu gagasan
atau juga peristiwa ataupun kebijakan luar negeri tertentu. Next. Nah, selanjutnya di sini ada analisis berita dari segi perspektif propagandistik. Perspektif propagandistik dalam berita tersebut bisa dilihat dari seruan-seruan yang disampaikan guna untuk mempengaruhi sikap ataupun membentuk suatu opini terhadap permasalahan Yordania yang akan memerangi Israel jika mengubah status Masjidil Aqsa. Bisa dilihat pada kalimat yang disampaikan oleh perwakilan Yordania, yang mana Yordania menegaskan akan memerangi ketentuan yang dipaksa atau mengubah sejarah ataupun status hukum kota suci, terutama di Masjid Al-Aqsa. Pernyataan tersebut merupakan salah satu Yordania untuk melemahkan jika kebijakan yang dilakukan Israel terjadi. Maka Yordania memberikan penegasan akan memerangi hal tersebut. Adapun pernyataan Riyad Mansur, Dubes Otoritas Palestina, menyerukan boikot produk permukiman Israel dan mendesak negara-negara Barat untuk secara sepihak mengakui kenegaraan Palestina. Boikot yang diserukan oleh Dubes Palestina tersebut juga termasuk salah satu bentuk untuk melemahkan Israel. Selanjutnya yaitu masih pernyataan Dubes Otoritas Palestina, Riyad Mansur, yang meminta komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasionalnya dengan cara menjaga kemungkinan solusi dua negara pada garis P1967. Pernyataan tersebut ditujukan untuk mempertajam atau mengubah sikap dan cara pandang terhadap suatu gagasan atau juga peristiwa ataupun kebijakan luar negeri tertentu dan juga untuk melaksanakan gagasan tertentu dalam menghadapi lawan yang dibenci. Lebih tepatnya lagi, kebijakan normalisasi yang mengubah status Masjidil Aqsa yang dilakukan Israel, sehingga Palestina ingin komunitas internasional itu bisa menghukum Israel atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya. Next. Selanjutnya ada kaitannya dengan Indonesia. Muncul berita-berita jika adanya klaim atau laporan Israel akan melakukan normalisasi hubungan Israel dan Indonesia, dilansir oleh bbc.com, dan terlebih lagi sudah ada 5 negara yang menjalin hubungan dengan Israel. Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan resmi, namun kedua negara pernah memiliki hubungan perdagangan dan turisme. Namun klaim tersebut dibantah oleh Kementerian Luar Negeri karena Indonesia akan terus berpihak pada Palestina agar merdeka. Adapun pertanyaan dari kelompok kami yaitu perspektif komunikasi internasional apa saja yang terdapat di dalam berita yang disampaikan. Next. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.